Selamat datang di channel Muhammad Jufri BWS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi tempat wisata yang ada di Jawa Barat yang patut untuk dikunjungi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Jawa Barat terbentang dari pesisir Indramayu di utara hingga Pangandaran di selatan, dari Sukabumi di barat hingga Kuningan di timur. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia karena pemandangannya yang terkenal begitu indah dan unik, dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Jakarta atau Bandung. Dari danau di puncak gunung hingga pantai pasir putih, Jawa Barat memiliki begitu banyak keajaiban alam menakjubkan yang sayang jika dilewatkan. Penasaran? Tempat wisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Barat? Yuk simak. Kawah Putih Talaga Bodas Garut. Talaga Bodas Garut merupakan salah satu kawah gunung galunggung yang pernah meletus ratusan tahun lalu. Suhu kawasan wisata kawah di sisi utara gunung ini relatif dingin. Nama Bodas digunakan karena air talaga sepanjang 2 km itu terlihat berwarna putih, karena kandungan air yang terbentuk dari kawah ini mengandung belerang. Kawah Talaga Bodas terletak di lereng Gunung Galunggung pada ketinggian 1512 meter di atas permukaan laut. Kawasan seluas 23,85 hektar ini bersebelahan dengan hutan hijau yang indah dan pegunungan. Perairannya yang panas banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber pengobatan. Kawasan ini memiliki bentuk yang memanjang dan menghadap ke perbukitan di sekitarnya. Banyak kegiatan wisata yang dapat dilakukan di kawasan ini, seperti trekking dan hugging, berkeliling kawah, berenang di sumber air panas dan berfoto selfie. Waktu terbaik untuk mengunjungi Talaga Bodas adalah pada siang hari. Anda bisa menikmati jutaan pesona kawah dengan mengunjunginya setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Green Canyon Pangandaran. Istilah Green Canyon sendiri awalnya dipopulerkan oleh wisatawan Perancis. Hal ini mengingatkan akan Green Canyon yang ada di Arizona yang berwarna hijau. Setelah pelampung terpasang dengan baik, petualangan menyusuri arus sungai yang berkelok di antara bebatuan hijau tersebut dimulai. Di kanan dan kiri, kita akan diperlihatkan dengan berbagai tanaman hijau menghiasi dinding batu yang dipahat secara alami bertahun-tahun yang lalu. Di akhir perjalanan kita bisa turun dari perahu dan menaiki tumpukan batu-batu besar. Disinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Dari situ, kita bisa bebas terjun ke sungai yang mengalir di antara Green Canyon dan biarkan aliran air membawa kita melewati rintangan yang sulit. Setiap sudut sungai ini memiliki kejutan dan emosi tersendiri. Setelah puas menyusuri sungai di tengah hutan ini selama kurang lebih 1 jam, kita bisa beristirahat sejenak di tepian dan menikmati makanan tradisional yang lezat seperti nasi bakar, ayam yang dibungkus daun pisang, dan melepas dahaga dengan minuman segar air kelapa muda. Petualangan seru ini diakhiri dengan kembali naik perahu menyusuri sungai menuju Samudra Antartika sambil menyaksikan indahnya matahari terbenam di Cakrawala. Sungguh pengalaman yang luar biasa bukan? Taman Bunga Nusantara Cianjur. Taman Bunga Nusantara menggabungkan konsep destinasi wisata dengan tema agrowisata di Indonesia. Didirikan pada tahun 1992, taman ini juga merupakan perintis agrowisata lainnya, seperti Malang dan Bandung. Destinasi wisata ini memiliki konsep yang unik dan penuh akan nilai edukasi. Taman Bunga Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 belakangan ini menjadi salah satu kawasan wisata yang paling diminati, khususnya bagi warga Jakarta. Lokasinya yang berada di dekat Gunung Gede tentunya tidak mengurangi keindahan alam dan kesegaran udara di sekitarnya.
Taman Bunga Nusantara memiliki banyak wahana dengan rerumputan dan bunga-bunga indah yang sangat cocok untuk dijadikan tempat berfoto. Misalnya Taman Perancis dengan penataan tanaman yang cantik dan tertata rapi. Pengunjung bisa mencoba mengabadikan pemandangan taman dengan gaya menarik ini dengan kamera, termasuk Taman Mawar, Jepang, dan Amerika yang dapat menjadi tempat menarik untuk acara khusus. Taman ini buka setiap hari kerja dan akhir pekan, dari pagi hingga pukul 5 sore. Harga tiket Taman Bunga Nusantara pun cukup terjangkau, karena pengalaman serunya yang disajikan. Curug Cikaso Sukabumi. Curug Cikaso yang berada di Desa Ciniti, Sukabumi Selatan memang belum terlalu terkenal, namun keindahan air terjunnya sudah tidak diragukan lagi. Tempat wisata ini terdiri dari 3 air terjun yang berdekatan dan kolam di bawahnya memiliki air berwarna biru kehijauan yang sangat eksotis. 3 air terjun tersebut bersumber dari satu sungai yang aliran airnya dibelah oleh bebatuan dan memiliki nama masing-masing. Di sebelah kiri Curug Asupan, di sebelah kanan Curug Aki, dan di tengah adalah Curug Meong. Di bawah ketiga air terjun tersebut terdapat kolam yang airnya berwarna hijau kebiru-biruan yang airnya jatuh ke muara Tegal yang melingkar di bawah Curug Cikaso. Air terjun dengan ketinggian 80 meter dan lebar tebing 100 meter ini menawarkan pemandangan air yang melimpah dan pepohonan hijau yang mengelilinginya. Air yang mengalir kemudian menciptakan kabut air yang eksotis dan sejuk menyegarkan. Suara air terjun yang mengalir menciptakan alunan musik alam yang sangat indah. Sementara tetesan air seolah jatuh bersinggungan dengan dedaunan menciptakan suasana yang sangat segar. Kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kalau di Sukabumi saja sudah bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Untuk mencapai Curug Cikaso, kita harus melakukan pendakian dengan berjalan kaki terlebih dahulu sejauh kurang lebih 1 km. Jika ke tempat ini jangan lupa untuk berfoto selfie dahulu untuk mengabadikan keindahan Curug Cikaso. Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta. Taman Air Mancur Sri Baduga juga bisa dijadikan objek wisata saat liburan di Purwakarta. Atraksi air menari yang dihiasi lampu warna-warni siap menemani pengunjung yang datang ke sini. Berlokasi tidak jauh dari alun-alun Purwakarta, tepatnya berada di Situ Belet yang merupakan waduk penampungan air. Taman hijau yang dibangun dengan total luas tidak kurang dari 4 hektar ini menawarkan beragam aktivitas lain selain air mancur. Tetapi, pertunjukan air mancur menjadi daya tarik utama karena perpaduan pencahayaan dan pergerakan air mancur setinggi 6 meter menjadi pemandangan yang patut untuk dilihat. Pertunjukan air mancur diadakan setiap hari Sabtu. Pada hari itu pengunjung dapat melihat 2 kali pertunjukan air mancur. Pertunjukan air mancur berlangsung pada malam hari. Pertama dapat dilihat pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dan pertunjukan kedua bisa disaksikan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Taman Sri Baduga sendiri buka setiap hari karena merupakan fasilitas umum. Namun untuk pertunjukan air mancur hanya bisa dikunjungi setiap malam minggu saja. Stone Garden Padalarang. Batuan ini diperkirakan terbentuk sekitar 20 hingga 30 juta tahun yang lalu sejak zaman Neolsen. Daerah tersebut awalnya merupakan dasar laut dan batuan tersebut merupakan terumbu karangnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dulunya merupakan daerah laut yang kemudian benar-benar selesai dan mulai ditinggali manusia. Penemuan di Goa Pawon yang terletak di bawah Taman Batu memberikan bukti konkret. Buktinya adalah sisa-sisa kehidupan manusia di dalam goa 9.500 tahun yang lalu. Taman Batu di Gunung Masigit Cipatat sangat eksotis dan cocok untuk foto pernikahan, itulah sebabnya tersebar di jejaring sosial salah satunya Facebook. Sebelumnya, banyak yang tidak tahu keindahan apa yang tersembunyi di puncak bukit. Stone Garden Padalarang begitu indah, terutama di pagi atau sore hari, saat matahari terbenam. Setelah menjelajahi bebatuan alami bekas Danau Purba, kita bisa menikmati pemandangan fenomenal dari atas bukit. Dan selain pemandangan luas yang ditawarkan oleh Taman Batu Altar Bukit ini,
kita akan merasa seperti sedang bepergian ke luar negeri. Telaga Remis Kuningan. Nama remis berasal dari hewan sejenis kerang kuning yang hidup di sekitar danau. Orang sering menyebut hewan ini kerang, sehingga orang menyebut tempat yang satu ini Danau Kerang. Telaga Remis merupakan salah satu danau alam seluas 13 hektar, namun hanya 3,25 hektar lahan yang berbentuk danau atau telaga. Wisata alam ini bertempat di kaki Gunung Ciremai, lebih tepatnya di Desa Kaduwela, Desa Binakarya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Wisata alam ini masih terjaga keindahannya, mulai dari pepohonan hingga danau atau kolam. Telaga Remis telah menjadi tujuan wisata cukup lama, sekitar 28 tahun. Fasilitas pendukung di destinasi wisata telaga ini antara lain ruang pertemuan, pavilion, musola, toilet, kantin, restoran, dan tempat parkir. Harga tiket masuk pun di tempat wisata ini relatif terjangkau. Taman Sakura Kebun Raya Cibodas, Cianjur. Taman Sakura Cibodas adalah salah satu dari sekian banyak theme park yang ada di Kebun Raya Cibodas. Bunga sakura yang bernama Latin Prunus carosaeides atau Cerasus carosaeides ini telah ditanam di Kebun Raya Cibodas sejak tahun 1963, namun tamannya baru dibangun tahun 2007 di Lembah Cibogo seluas 207,7 ribu meter persegi. Karena kesamaan iklim, ketinggian dan tanah, bunga berwarna merah muda ini bisa mekar dengan sempurna di Indonesia. Bunga sakura sering tumbuh di negara yang memiliki 4 musim seperti Jepang, dan mekar pada musim semi sekitar bulan April. Namun, bunga berwarna merah muda ini juga bisa tumbuh di Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Cibodas yang hanya memiliki 2 musim. Untuk menikmati mekarnya bunga sakura, wisatawan disarankan berkunjung pada bulan Januari dan Februari serta Juli dan Agustus. Kedua kali bunga sakura bermekaran, jadi taman ini sangat cocok untuk piknik, bekal makan siang, dan makan di bawah jatuhnya bunga. Terletak di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Taman Sakura buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, harganya juga sangat terjangkau. Pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Wilayah Jawa Barat tidak hanya memiliki keindahan alam dan wisata rekreasi, tapi juga beberapa pantai pasir putih yang indah. Salah satunya adalah Pantai Ujung Genteng di Sukabumi yang memiliki 6 pantai indah dengan air yang jernih. Selain keindahan pantai pasir putihnya, daya tarik lain yang ditawarkan tempat wisata di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi ini adalah sunset. Momen sunset di ujung pantai menjadi surga tersembunyi yang hanya bisa sobat temukan di kawasan ini. Peselancar juga bisa berselancar di pantai yang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar ini. Pantai yang menghadap Samudera Hindia dan tak kalah indahnya dengan pantai Bali ini juga memiliki tempat bertelur penyu hijau, bahkan bisa melihat hewan ini bertelur. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bisa menikmati pemandangan indah permata tersembunyi ini. Curug Cimata Indung. Tidak mau kalah dengan Cianjur, ternyata banyak juga tempat wisata air terjun di Kabupaten Purwakarta yang bisa sobat kunjungi saat akhir pekan, diantaranya air terjun Cimata Indung. Air terjun Cimata Indung merupakan salah satu tempat wisata alam yang bisa wisatawan temukan di Kabupaten Purwakarta. Di sana Anda bisa melihat keindahan alam yang begitu indah.
Selain itu, udara sejuk dan pepohonan hijau tersaji di sana. Hal ini tentunya akan membuat Anda betah saat menginap di tempat wisata. Bagi yang tertarik untuk datang ke objek wisata ini, tempat yang harus dikunjungi adalah Kampung Cisaat, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Begitulah cara menuju tempat wisata yang satu ini. Setibanya Anda kemudian dapat secara sukarela membayar tiket masuk, harga tidak tetap. Namun, Anda harus membayar biaya parkir kendaraan Rp5.000. Tentunya dengan harga tiket masuk dan parkir yang tetap, objek wisata alam air terjun Cimata Indung ini cukup terjangkau. Sehingga tempat ini bisa menjadi solusi jika ingin berwisata dengan budget terbatas. Namun, jangan remehkan tempat ini karena harganya yang murah. Karena destinasi wisata ini memiliki keindahan alam yang begitu eksotis, Anda bisa menikmatinya dengan cukup murah. Menarik sekali bukan? The Jungle Private Camp Puncak Bogor. Ingin menyegarkan diri dengan berkemah di lingkungan yang masih memiliki suasana alam yang kental tanpa membawa perlengkapan berkemah. Berlokasi di Desa Puncak Bogor Batu Layang, The Jungle Private Camp menjadi pilihan yang tepat karena menawarkan pengalaman berlibur dengan suasana alam yang segar. Pengunjung bisa berkemah di luar hanya dengan menggunakan fasilitas pendukung. Jadi jangan dikira teman-teman akan repot saat berkemah di sini. Dekat dengan hutan lindung dan jauh dari pemukiman penduduk, tenda sudah dilengkapi dengan makanan dan minuman. Tempat wisata yang dikunjungi juga sangat beragam seperti kolam pemancingan, taman, kolam bermain air, api unggun dan trekking. Destinasi wisata di Jawa Barat ini juga memiliki rumah bambu VIP khusus untuk rombongan. Jadi jika Anda berencana untuk berkemah, siapkan saja kendaraan Anda dan bawa perlengkapan pribadi jika diperlukan. Praktis bukan? Itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejahtera selalu.